Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, budaya, dan legenda. Berjumpa lagi dengan saya di channel Bung Baidi. Doaku buat para subscriber semoga senantiasa diberikan kesehatan. Baik, pada episode yang kedua ini, saya ingin mengunjungi salah satu masjid yang usianya sangat tua di Kabupaten Tegal. Masjid ini adalah Masjid Wali Kalisoka, atau sering disebut sebagai Masjid Kasepuhan Pangeran Purbaya. Ya, masjid ini adalah masjid yang sangat tua, karena menurut sejarah, masjid ini dibangun antara tahun 1601 sampai 1610 Masehi. Dan menurut kabar, masjid ini sedang direnovasi. Nah, sepertinya menarik. Pasti banyak sekali rahasia yang selama ini kita tidak tahu. Ingin tahu seperti apa rahasia itu? Atau ingin tahu juga bagaimana proses pengerjaan renovasi ini? Ikuti terus video ini. Masjid Wali Kalisoka merupakan masjid tua yang berada di desa Kalisoka. Menurut cerita, masjid ini dibangun setelah Ki Gede Sebayu membangun bendungan di Danawari. Nah, dengan demikian, jika bendungan Danawari dibangun tahun 1601, artinya Masjid Kalisoka dibangun setelah tahun ini. Sehingga perkiraannya, Masjid Wali Kalisoka dibangun antara tahun 1601 sampai 1610. Menurut cerita, bahan baku kayu yang digunakan untuk membangun masjid ini berasal dari desa Jatiwala atau Jatimulya, Kecamatan Lebak Siu, di mana melalui proses sayembara. Di situ diceritakan siapa orangnya yang bisa merobohkan pohon jati di desa Jatiwala, maka akan dinikahkan dengan putri Ki Gede Sebayu. Konon hanya Pangeran Purbayalah yang bisa melakukannya. Menurut Ki Bambang Purnama yang merupakan terah dari Pangeran Purbaya, bahwa Masjid Wali Kalisoka sejak dulu hingga sekarang sudah beberapa kali mengalami renovasi. Renovasi pertama tahun 1942, di mana
ada pergantian yang dari awalnya temboknya kayu diganti menjadi batu bata. Kemudian pada tahun 2000-an dilakukan penambahan bangunan pada teras dan samping masjid, kemudian menara, seperti yang mungkin bisa kita lihat sebelum renovasi yang terbaru ini. Nah, kemudian pada tahun 2020 bulan November dilakukan peninggian atap pada bangunan utama yang hingga kini pada bulan Januari 2021 masih berjalan. Pada saat pengangkatan tiang penopang, banyak pekerja yang merasa mengalami kejanggalan, di mana tiang penyangga yang beratnya diprediksi mencapai 800 kilo atau 8 kuintal bisa diangkat hanya dengan 6 orang menggunakan alat seadanya. Secara matematis, artinya satu orang seharusnya mengangkat beban lebih dari 130 kilo. Keanehan lain yang terjadi adalah genteng yang ketika masih di atas atap terlihat kuat, ketika diturunkan ke tanah menjadi hilang kekuatannya. Genteng-genteng tersebut menjadi rapuh dan banyak sekali yang pecah, padahal tidak jatuh. Selain keanehan, ada fakta unik mengenai masjid ini, di mana paku yang digunakan pada masjid ini berjumlah 99, seakan melambangkan Asmaul Husna. Dan dari 99 paku ini terlihat bahan besinya mirip sekali dengan bahan besi untuk membuat keris. Ki Bambang Purnama juga percaya seharusnya ada satu lagi paku utama yang berbahan emas. Namun hingga sekarang paku ini belum ditemukan. Jika memang ada, artinya paku ini berjumlah 100.
di mana terdiri dari 99 paku berbahan besi dan 1 berbahan emas. Dan lagi-lagi ini seakan melambangkan Asmaul Husna yang sejatinya di dalam Al-Quran ada 99 Asmaul Husna yang tampak dan 1 Asmaul Husna yang tidak tampak karena bersifat nisful aldom. Kita juga bisa melihat bagaimana bentuk rupa dari mustaka masjid yang usianya sudah 400 tahun lebih. Masjid Kalisoka memiliki nilai historis yang luar biasa. Letaknya yang di pinggir sungai menambah nilai budaya yang tinggi, di mana hampir semua masjid kuno dibangun di dekat sungai. Selain nilai historis, juga memiliki arsitektur yang eksotis. Di antaranya adalah menara masjid yang terbilang cukup unik karena memiliki bentuk atau pola heksagon atau segi 6. Pola heksagon itu sendiri secara ilmu sipil memiliki keuntungan di mana dari segi bahan material akan jauh lebih hemat. Dari segi konstruksi pun akan jauh lebih kuat dibandingkan pola lingkaran atau persegi. Ini terbukti kita bisa melihat pada rumah lebah atau mata lalat yang faktanya memiliki pola heksagon. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa Masjid Kalisoka juga memiliki nilai kekeramatan. Banyak saksi yang mengatakan bahwa ketika sungai Bebek atau Kalisoka meluap, masjid ini tidak banjir. Bahkan ketika dibangun sutet di atas area pemakaman masjid, sutet ini tidak bisa bekerja, padahal dipastikan tidak ada kabel yang putus. Masjid Kalisoka juga memiliki beberapa peninggalan, diantaranya adalah mimbar, beduk, dan kolam.